Ya, baik. Untuk video yang kedua ini, yaitu bagaimana kita merancang sistem informasi manajemen tugas mahasiswa. Nah, kalian bisa download file bantuan yang sudah saya berikan. Untuk sistem informasi manajemen tugas mahasiswa, itu sheet yang pertama, kemudian mengikuti sheet kedua untuk bimbingan PA, sheet ketiga untuk KKN. Nah, untuk sistem yang pertama, ya, kita perlu membuatkan tabel seperti ini. Ada tabel user, tabel level, tabel permission, data mahasiswa, dan seterusnya. Nah, itu kita mulai saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka exam control panel. Kita start Apache-nya dan MySQL. Sambil menunggu running, kita buka SQL Yoke. Juga kita buka PHP Maker. Oke, nah di sini exam control panelnya Apache dan MySQL sudah running. Ini PHP Maker-nya sudah aktif. Ya, pastikan sekali lagi PHP Maker yang kalian gunakan itu yang sudah terupdate dan artinya dapat digunakan dengan baik, ya. Jadi untuk registernya sudah dipastikan sudah tidak terlihat lagi di help, sehingga ini benar-benar PHP Maker yang full version yang bisa kalian gunakan. Jadi tidak mendapati kendala-kendala dalam penggunaan PHP Maker. Untuk SQL Yoke juga demikian, karena ini versi yang berbayar. Perhatikan agar benar-benar sudah terupgrade, ya, sudah up to date MySQL-nya atau SQL Yoke-nya, sehingga dapat digunakan dengan baik. Pertama kita buatkan dulu database, namanya bebas sesuai dengan studi kasus kita saja. Misalnya ini saya namakan DB SKT, ya. Oke, kita create. Baik, database-nya sudah jadi. Berikutnya kita buatkan tabel, ya. Ini tabel user. Kita create table. Saya namakan table user. Oke, di tabel user itu ada ID user, ya, username, password, email, level. Kita coba copy apakah bisa ya. Klik satu-satu. Oke-nya baik, agreement, username, pacar, password juga pacar, email juga pacar, level kita pakai integer, di sini 11. Oke, ini tabel user yang pertama. Kita lanjutkan yes untuk tabel kedua. Kita buatkan tabel levelnya. Tabel level itu ada ID level. Dia tidak primary key, tidak auto increment. Terus ada level name. Sini varchar. Baik. Save. Yes. Kita lanjutkan ke tabel berikut, tabel permission. Oke, di sini ada table. Varchar 10. 100, 0, berikutnya ID level, disitu adalah integer 11, permission integer 11. Oke, ini saya save. Kita klik more table, kita buat data mahasiswa. Ya, cepat kita tuliskan seperti ini dulu. User, telepon. Oke, berikutnya kita masukkan tipe datanya, ya. Kenapa
kenapa harus 100? Sebenarnya bebas ya, bisa dihitung. Bisa saya coba pakai yang simpel-simpel yang mudah saja. Char 20, char 200. Ya, hati-hati ya dalam memilih tipe data. DB join MK. Ini berbagai. Baik, kita lanjutkan berikut data dosen. Nomor telepon. Berikutnya kita buat tabel mata kuliah. Sini ada NPDK, nama K, prodi. Oke, mari kita buatkan tabel prodi. Kemudian tabel tugas. Nama tugas akan diberi batas kumpul dosen. Tugas siswa catatan angka kumpul, date, chart, teks, jam, jam.
save. Ya, tabelnya sudah selesai untuk kita buat. Jadi ada data dosen, data mahasiswa, kumpul tugas, TB join MK, level, mata kuliah, tab information, tab prodi, tab tugas, tab user. Baik, sekarang kita menuju ke Papermaker. Seperti biasa, ini project awalnya kita connect dulu ke MySQL. Username, passwordnya tidak ada, tidak menggunakan password, dbk. Oke, ini sudah berhasil ya. Sekarang kita butuhkan itu. Baik, di sini kita edit captionnya ya. Caption siswa join MK level caption das user. Oke. Baik, juga kita edit caption untuk setiap tabel. Seperti biasa, ID dosen saya hilangkan di listnya dan juga di view ya. Share by option, and nama lengkap, alamat, prodi, user, dan nomor telepon. Kemudian kita juga lakukan relationship untuk ya. Kita konekkan ke lookup table, kita koneksikan ke tabel prodi. Oke, menghubungkan ID prodi, menampilkan nama prodi, listing, autofill, allow add, search, text to info. Oke, berikutnya untuk ID user ya. Di sini kita lookup table, di sini pilih table user. Oke, kita koneksi dengan ID user, tampilkan nama, tampilkan username ya. Oke, kemudian di tabel data mahasiswa ini juga kita hilang centangnya, kita hilangkan agar ID mahasiswa ini tidak perlu tampil. Ini nomor lengkap, alamat, prodi, user, nomor telepon. Oke, sama juga untuk ini kita hubungkan ya dengan prodi. Berdasarkan ID prodi, tampilkan nama prodi. Ini kita centang itu. Oke, berikutnya untuk user kita juga menghubungkan dengan tabel user. Pilih ID user, pilih nama username. Oke. Untuk kumpul tugas sama, kita hilangkan captionnya ini share das mahasiswa kumpul. Oke. Kita relasikan pilih tugas ini dengan tabel tugas. Oke, ini tugas yang tampil adalah nama tugasnya. Oke. Mahasiswa ya. Sini kita hubungkan dengan tabel mahasiswa. Mahasiswa kita tampilkan name dan nama. Oke, file upload ini kita pilih seperti ini. Uploadnya bisa multiple, bisa banyak file ya. Dan tanggal sudah oke. Berikut join mata kuliah. Sini juga kita hilangkan. Untuk mahasiswa kita koneksikan ke
data mahasiswa, mahasiswa, nama lengkap, dan mata kuliah, kita ke tabel mata kuliah, sebentar. Untuk kumpul tugas kita koreksi dulu. Untuk mahasiswa kita koneksikan dengan user, ID user. Kenapa ID user bukan ID mahasiswa? Karena nantinya akan kita lakukan setting atau pengaturan di security. Jadi untuk field mahasiswa ini akan mencatat ID si mahasiswa tersebut saat login. Jadi bukan ID mahasiswanya atau primary key dari tabel data mahasiswa, tetapi dia mengambil ID user. Karena kalau dengan PB Maker, saat seseorang login, yang tercatat adalah ID user. Nah, seseorang ini apakah dia mahasiswa atau dia dosen, ya itu dilihat dari ID user. Jadi kembali ya ke sini untuk kumpul tugas. Nah, tabel ini akan dipakai oleh mahasiswa. Dia mengumpulkan tugas sehingga catatannya file mahasiswa itu mencatat atau merecord ID user yang sebagai mahasiswa atau level mahasiswa. Nah, untuk tabel join MK ini juga demikian. Ini mahasiswanya juga kita pakai ID user, sehingga nanti tabel ini juga mahasiswa akan mengisi data. Jadi saya mahasiswa dengan ID sekian mengambil mata kuliah apa gitu. Oke, berikut untuk level kita tidak ada relationship, biarkan saja dia tampil ID levelnya. Untuk tabel mata kuliah di sini kita rubah captionnya, ini nama mata kuliah. Oke, ini kita hidden untuk ID-nya. Prodi kita relasikan dengan tabel prodi. Baik, untuk permission juga kita biarkan prodi ini data master ya, jadi kita seperti ini. Tugas. Nah, untuk tabel tugas yang akan berinteraksi di tabel tugas ini adalah dosen. Jadi dosen mengupload apa tugas yang akan diberikan. Nah, mahasiswa melihatnya di kumpul tugas, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita hilangkan ini untuk menghidden ID tugas, dan di sini direlasikan dengan mata kuliah. Jadi saya buatkan pilih mata kuliah, biasanya pilih mata kuliah sehingga ini kita relasikan dengan mata kuliah. Kali ini kita gunakan model dialog ya, lebih mempermudah saat dia memilih mata kuliah. Di sini saya pilih TB mata kuliah, ID mata kuliah, nama mata kuliahnya. Baik, untuk biar jelas mungkin ada nama mata kuliah yang dari prodi, dari suatu prodi, nama mata kuliah yang sama, jadi kita tampilkan nama mata kuliah dan juga prodi. Oke, berikutnya untuk ini nama tugas, dan ini tanggal diberi. Nah, tanggal diberi kita bisa bebaskan dosennya memilih tanggal, atau kita bisa pakai ini auto update value, itu kita pakai current date. Kalau kita pakai current date, maka tanggal yang diberinya akan otomatis mencatat tanggal sekarang. Ya, tanggal sekarang si dosen mengakses tabel DB tugas ini. Ya, jadi kalau diaksesnya sekarang tanggal 17, maka di sini otomatis muncul 17 Juni. Oke, berikut ini batas kumpul ini dosen. Nah, untuk dosen kita relasikan dengan lookup table, data dosen, kemudian ini user, ID user ya.
berikut di sini kita tampilkan nama lengkapnya. Baik, untuk tabel user ya, sini kita ganti username, password. Baik, untuk username kita biarkan saja dulu. Sekarang kita akan konfigurasi di security ya. Jadi kita pilih administratornya, taruhlah admin. Lihat ini, kita memilih tabel user fieldnya username, password fieldnya password, remember me, fans ya. Di sini saya pilih ID user, tabel user kita pilih ID user ya. Dan data dosen ID user, data mahasiswa ID user, kumpul tugas di mahasiswa, tugas itu dosen, oke. Join ini mahasiswa. Oke, kira-kira itu. Kemudian ke user level, kita pilih di sini level, dynamic user level, enable, user level table, kita pilih table level, user level ID level, user level name. Untuk user level permission name, kita pilih table permission, ini pilih table, ID level, permission. Oke, kira-kira seperti itu. Dulu kita coba. Sebelumnya kita save ya, jangan lupa kita simpan project SKT ya. Oke. Ya, sebentar ini ada kendala, kita cancel dulu. Intinya kita coba generate dulu ya. Di sini saya buat exam doc. Sini saya buat database, SKT. Oke, kita coba generate. Do you want to keep ya? Generate. Oke, karena ini adalah generate pertama, kita pastikan kita terhubung ke internet ya. Di sini bisa lihat saat proses generate dia sedang melakukan download. Jadi kalau kita tidak terhubung ke internet, kemungkinan akan terjadi error untuk generate yang pertama. Oke, kita menunggu sejenak. Jika sudah selesai generate, nanti kita dapat mengakses di localhost jaring SKT. Sambil kita tunggu. Oke, generate-nya sukses. Kita coba akses ke SKT. Baik, nah di sini kita masuk ke admin. Oke. Yang bisa melihat atau mengakses baru admin ya. Kita nanti buatkan permissionnya untuk level-level yang dapat mengakses. Jadi kita cek data dosen, ya sudah bisa kita coba isi. Oke, prodinya belum ada, kita add. Usernya juga belum connect ini ya. Harusnya terkoneksi ke tabel user ya. User dulu. Ya, untuk level kita tambahkan level lagi. Nah, di sini
untuk level belum ada tombol plus ya, jadi kita edit dulu. Sebelumnya kita melihat dari hasil tes kita, baiknya di user di sini juga ada lampu plus sehingga mempermudah. Jadi di sini kita perlu centang allow add yes true, ini kita centang saja. Demikian untuk mahasiswa juga. Oke, ya ini tidak perlu. Baik, berikut untuk level ya. Nah, di level kita allow untuk add new. Di add kita centang. Sekarang kita generate lagi. Nah, kali ini generate yang kedua dia akan lebih cepat dari generate yang pertama karena dia tidak perlu mendownload lagi file-file tertentu. Jadi dia hanya menggenerate saja perubahan yang terjadi di project kita. Oke, generate-nya sukses. Kita cek ke localhost. Nah, di sini sudah ada lampu plus tadi ya. Di level juga sudah ada plus. Di sini kita tambahkan level 1 adalah dosen. Oke, permissionnya nanti kita akses berikutnya. Jadi di dosen, ya saya ulangi. Di level tadi kita tambah level 1 dosen. Kita klik ini permission. Sekarang dosen itu dapat mengedit data dosennya, datanya sendiri, dapat melihat data mahasiswa, data mata kuliah, data prodi, dapat melihat siapa mahasiswa yang join suatu mata kuliah, dapat melihat kumpul tugas mahasiswa. Level tidak perlu ya, dia lookup saja. Permission juga tidak perlu. Tugas, nah ini dosen perlu menambah data tugas. Oke, user dia bisa mengedit datanya sendiri. Baik, ini untuk akses dosen. Berikutnya level berikut kita namakan 2 mahasiswa. Oke, kita pilih ini permission. Mahasiswa dapat lihat data dosen. Data mahasiswa bisa edit. Mata kuliah mahasiswa bisa lihat. Prodi bisa lihat. Join MK untuk mahasiswa ya, dia nambah. Add. Dia bisa menambahkan data. Kumpul tugas, dia bisa menambahkan data. Level dia list. Permission tidak perlu, tugas dia bisa melihat. Username dia bisa edit. Oke, sehingga kita lihat untuk add dan delete ini sesuatu yang perlu kita kaji ya. Apakah seorang dengan level tertentu bisa diperbolehkan untuk add atau delete atau tidak. Di lain dari itu ya bisa untuk edit saja. Misalnya si mahasiswa, dia hanya bisa edit data usernya, dia tidak punya hak untuk menghapus, bahkan untuk menambah suatu data baru. Ini seperti juga data mahasiswanya, dia hanya bisa edit. Jadi ini sudah ada 2 level. Untuk admin kita gunakan password tersendiri, tidak masuk dalam perhitungan level. Nah ini nemos itu siapapun tanpa login. Jadi permissionnya, misalnya siapapun tanpa login dia bisa melihat data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, data prodi, mahasiswa join mata kuliah apa, mahasiswa apa yang bertugas, ya. Level tidak perlu permission, tugasnya apa. Untuk user dia lookup. Baik, berikutnya kita coba tambahkan beberapa data. Jadi cara menambah data di PaperMaker kalian sudah tahu. Bisa kita klik add, kita tambah satu persatu. Misalnya
ini. Oke, Prodi. Nah, untuk user, data user kan belum ada ya. Jadi saya add di sini, saya buatkan Berlan. Nah, untuk password ini nanti kita edit ya. Field password itu harusnya munculnya bintang-bintang ya. Jadi ini kita edit dulu di PP Maker. User, password, field, password. Di sini validate-nya kita pilih ini kita pilih. Jadi dia bukan teks tapi dia adalah password. Ya, khusus untuk ini ya. Jadi nanti bintang-bintang. Kita sekali lagi generate. Nah, setiap kali perubahan kita generate ya. Baiknya juga kita sebelumnya kita save, tapi tadi di PP Maker saya ada satu problem. Nanti kita akan lihat setelah ini apa masalahnya sehingga tidak bisa save. Semoga kalian tidak mengalami persoalan yang sama ya. Ini kita lanjut dulu agar bisa selesai projectnya. Ini kita cancel karena ada perubahan. Saya refresh. Coba tambah data, prodinya pendidikan informatika, di sini Berlan. Nah, di sini kita sudah bisa isi password dan dia bintang atau dia titik dot gitu. Kita bisa lihat seperti ini. Oke. Ini email, levelnya adalah dosen. Oke, itu ada pemberitahuan passwordnya terlalu sederhana, tidak apa-apa ya. Nah, apa yang kita tambah tadi di user langsung masuk ya. Jadi kita tinggal add. Oke. Jadi data sudah ada satu. Nah, dengan PP Maker kita bisa import ya. Jadi untuk dosen di table kita centang import. Nah, data mahasiswa begitu kita centang import. Oke. Nah, itu untuk data master ya. Data master lainnya ada mata kuliah. Kita juga bisa import. Untuk prodi kita juga bisa centangkan import. Oke, kita generate, keep. Kita tunggu hingga generate-nya sukses. Nah, sepertinya tadi ada satu fitur import yang baru kita centang ya. Jadi dia perlu menginstal lagi ya. Dia perlu menginstal. Nah, untuk import itu tambahan. Oke, generate sukses. Kita cek. Oke, nah di sini sudah ada tombol import. Nah, apa fungsi import? Import itu kita bisa menambahkan data dari Excel. Jadi saya buka dulu Excel. Oke, nah di Excel ini kita tinggal melihat ya field yang mau kita tambahkan. Oke, ini ada ID dosen, kemudian ini DN ya. Nama fieldnya harus sama persis. Misalnya seperti apa harus sama persis. Nama Berlan. ID user, nomor telepon. Nah, karena ini sudah ada ID 1, berarti ID berikutnya 2. Nah, IDN saya bisa mengarang saja seperti ini.
Nah, pelengkap ton. Nah, untuk prodi dia masuknya itu ID. Itu ini saya buatkan contoh saja supaya bisa berisi dengan cepat. Oke, nah namanya ini sama tidak apa-apa ya. Jadi ini contoh data kita save. Itu kemudian kita buka di sini, kita importnya, kita pilih file Excel tadi. Tadi contoh data.c. Nah, dia bisa berhasil mengimport 13 data. Close datanya tadi sudah masuk. Jadi dosennya sudah masuk. Sini usernya dia simpan 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kenapa begitu? Karena user 2, 3, 4, 5 sampai 14 ini belum ada. Sini usernya masih 1. Nah, kita perlu menambahkan ini juga ya. Jadi cara cepatnya untuk username saya juga harus aktifkan, harus aktifkan input. Generate lagi. Kita menunggu lagi. Nah, sambil menunggu kita buatkan generate untuk Excel. Perhatikan skenario user ya. Sini ada user ini ya, password. Kita bisa copy data ya. Passwordnya sama, email juga misalnya. Level 1 adalah level sebagai dosen. Usernya kita mengikuti data dokumen kita
kita sudah tambahkan. Ini ada 14. Oh ya. Baik, ini kita save dia. Contoh data. Oke, kita kembali ke Maker. Sudah selesai generate-nya ke sini, kita refresh. Nah, tombol import sudah ada, kita import. Kita pilih file ya. Kita insert. Dia bisa upload di Stepper. Oke, kita cek data persen tadi. Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, untuk data yang tidak terkoneksi dia akan tampil ID. Tapi kalau sudah terkoneksi dia akan tampil user. Jadi seperti itu. Silakan kita mengimport atau menambahkan data mahasiswa dan juga data mata. Baik, untuk data mata kuliah dan data mahasiswa dan data mata kuliah saya tambahkan satu data saja, nanti kalian lanjutkan untuk mengimport berikut. Baik, sekarang kita uji coba. Jadi sudah ada si Jeko mewakili mahasiswa ya. Oke, kita tambah satu. Oke, jadi di sini ada dua mahasiswa, nama Jeko dan juga Marta. Untuk mata kuliah, saya coba tambahkan lagi satu, misalnya kecerdasan buatan.
sudah ada 2 user ya, Jeko dan Marta. Kemudian dosen, ini ada berapa? Kita coba akses sebagai dosen dulu. Baik, ini saya sudah login sebagai dosen. Dia bisa melihat data dirinya, mengedit data dirinya jika ada kesalahan data. Kemudian dia juga bisa edit usernya, ganti password dan lain-lain. Kemudian dia bisa lihat data mahasiswa. Nah, ini belum tampil ya, nanti kita cek apa masalahnya. Lihat kumpul tugas, join MK, mata kuliah, data prodi, tugas user. Oke. Nah, untuk data mahasiswa, kenapa dia bisa akses? Karena di security data mahasiswa ini terhubung dengan ini user ID field. Di si dosen tadi, misalnya contoh Gerlan, itu ID usernya 1. Nah, untuk mengakses data mahasiswa, jika datanya di tabel data mahasiswa ini, ID user 1 itu tidak terlihat di data mahasiswa, sehingga kita saat login sebagai dosen dengan ID 1 tadi tidak dapat melihat data ini. Nah, kita buat untuk bisa melihat data mahasiswa secara keseluruhan. Di PHP Maker kita bisa membuat yang namanya view. Nah, di sini sekarang kita perlu membuatkan suatu bantuan agar dosen dapat melihat seluruh data mahasiswa. Baik, kita bisa buatkan yang namanya view. Caranya kita klik di sini, create view. Nah, di sini kita buat view-nya view data mahasiswa. Jadi si dosen bisa melihat ya, bisa melihat semua data mahasiswa termasuk juga ini. Oke. Sini di table kita juga ganti ini. Nah, apa bedanya di sini dan di sini? Ya, di sini tabel ini kita khususkan untuk mahasiswa mengakses. Kalau ini kita khususkan untuk dosen yang mengakses ya. Jadi isinya akan sama, tapi format yang aksesnya itu berbeda-beda. Jadi yang akses ini adalah dosen, yang akses ini adalah mahasiswa. Oke, berikut kita coba generate. Kita coba tunggu. Oke, generate-nya sukses. Sekarang di sini saat ini adalah posisi dosen login. Dia belum bisa lihat view yang tadi karena kita belum beri akses. Kita logout dulu. Kita login sebagai admin. Sekarang kita setting di level ya. Level, pilih dosen. Tadinya dosen bisa melihat ini ya. Kita hapus, tidak perlu. Dosen lihatnya di data mahasiswa yang baru, yaitu di sini ya. Jadi ini data mahasiswa yang tabel, data mahasiswa yang view tadi ya. Update. Nah, sekarang kita coba logout, kita akses sebagai dosen, kita
cek, nah ini data mahasiswa. Nah sekarang dia bisa melihat semua data mahasiswa. Nah demikian juga untuk itu saja ya, data mahasiswa. Join MK. Nah, ini belum ada data, nanti kita cek dulu. Kumpul tugas, oke, untuk kumpul tugas ya. Kumpul tugas. Sini saya buatkan view. Di sini kumpul tugas. Tentunya kita relasikan dengan tugas. Kita relasikan juga dengan mata kuliah. Saya perbesar dulu. Ya, kita relasikan lagi dengan prodi. Dengan mahasiswa. Ini dia linknya ke ID ya. Sehingga apa yang mau dilihat di view lihat kumpul tugas ini, dosennya mau lihat NIM, nama, oke. Dan dosennya mau lihat prodi, dosennya mau lihat nama mata kuliah, dosennya mau melihat nama tugas, tanggal diberi, batas kumpul, juga ID dosen, kemudian dosennya melihat catatan, file, tanggal kumpul. Oke, kira itu. Itu data-data yang diakses oleh dosen, kita centang ya. Udah oke. Ya, di sini di table kita lihat kumpul tugas. Oke. Di filenya sudah tertera seperti ini. Nanti nama prodi. Nanti juga di sini. Sini. Sekarang untuk file yang baru ini, di dosen kan ada banyak ya, dia hanya melihat kumpul tugas yang diberikan olehnya. Nah, dia hanya melihat data mahasiswa kumpul tugas berdasarkan tugas yang di input olehnya sendiri ya, berdasarkan ID. Jadi di security kita advance, di sini view kumpul tugas kita pilih dosen. Oke. Jadi kalau ID dosennya itu 1, maka lihatlah data di view lihat kumpul tugas yang ID dosennya itu 1. Itu saja yang kita ambilkan. Kita oke, kita generate. Sekarang kita cek di sini. Baik, kita logout dulu, kita login sebagai admin lagi. Kita ke level, kita pilih dosen. Untuk kumpul tugas kita tidak perlu itu, kita lihat
coba tambahkan satu tugas ya. Kuliahnya program lab, nama tugasnya tugas 1, batas kumpulnya 24. Nah, ini ada yang kurang ya, ada yang kurang tugas ini. Kita perlu edit tabel di tabel tugas ya. Alter, nah, bentuknya deskripsi apa tugasnya ya. Kita kurang. Oke, saya ya. Tugas. Ya. Oke. Nah, di sini kita perlu link lagi sinkron. Yes. Kita cek ke tugas, semoga sudah masuk. Oke, deskripsi sudah masuk ya. Kita pindahkan ke atas. Di sana kita generate saja. Oke, generate-nya sukses. Sini kita lakukan di tugas, kita edit deskripsinya, kita tambahkan misalnya buatlah makalah ya. Di mana deskripsinya, biasa teks adanya di view. Jadi kalau kita view baru kelihatan deskripsinya. Baik, lanjut. Kita sudah menambahkan tugas. Sekarang kita coba tes sebagai mahasiswa. Saya lupa ya, mahasiswa tadi usernya ya, misalnya Jeko tadi ya. Oke, nah Jeko bisa melihat data dosen ada, tapi ini tidak terlihat. Nah, sama seperti si dosen tadi ya. Jadi kita perlu buatkan di sini view dosen. Seragam view data dosen. Kita tarik dosen. Oke. Baik. Generate-nya sukses ya, kita lakukan dulu, kita login sebagai admin. Level mahasiswa, dia tidak perlu ini lagi, yang dia butuhkan adalah dosen. Oke, saya update. Out. Sekali lagi sebagai mahasiswa. Oke.
Nah, di sini mahasiswa bisa akses datanya, bisa lihat siapa dosen-dosen, kemudian mahasiswa mau kumpul tugas. Nah, ini belum kelihatan tugasnya ya. Join buka, tugas juga belum terlihat. Sama seperti kasus dosen tadi ya, kita perlu merubah lagi untuk tugas. Sebelumnya kita lihat join MK, si Jeko join program. Oke, kemudian Jeko perlu lihat tugas. Oke, nah sebelumnya nanti di kumpul tugas, saat dia pilih tugas ini, dia hanya bisa memilih tugas ya, dia hanya bisa memilih tugas yang dia ikuti ya. Jadi tugas yang MK-nya sekian. Oke, kita coba ya. Pertama kita buat dulu view tugas ya. Dosen supaya memberikan ya relasinya ke ID user. Ya, itu saja. Sekarang di view tugas, si mahasiswanya bisa melihat ID tugas, mata kuliahnya, nama mata kuliahnya apa, nama tugasnya, deskripsi, tanggal diberi batas waktu, siapa dosennya, siapa dosen yang memberi tugas. Kemudian ya, ID mahasiswa. Kalau kita coba lihat saja dari relasinya ada ID tugas ini. Oke, kita coba oke. Fill di sini aktivitas. Refresh. Nah, di tugas sebentar. Kita buka dulu admin ini level mahasiswa. Untuk tugas dia tidak perlu lagi. Sekarang dia lihat tugas. Out Jeko. Oke, baik. Nah, Jeko dia lihat tugas ya, dia bisa lihat dosen, dia bisa lihat tugas kalau ada tugas ini. Nah, sekarang Jeko mau kumpul tugas untuk tugas ini, dia mau kumpul tugas untuk tugas ini, jadi dia tidak lagi pilih di sini, pilih tambah, tidak, tapi dia langsung nambahnya di sini. Oke, dia langsung nambahnya. Nah, caranya kita ke view tugas. Di sini pilih modify dan masukkan tugas. Kan ID tugas. Ini
adalah view tugas. Jadi tugas yang diberikan oleh dosen untuk mata kuliah yang diampu atau yang dilihat oleh mahasiswa adalah tugas yang diberikan oleh dosen berdasarkan mata kuliah yang dia join, jadi di table join ya. Sekarang kita relasikan view tugas ini dengan tabel kumpul tugas. Berdasarkan apa? ID. Jadi satu ID tugas itu banyak kali kumpul tugas. Jadi one to many. Satu kumpul tugas banyak data yang bisa masuk di kumpul tugas. Jadi dia bisa kumpul beberapa file untuk satu tugas. Dia bisa mengisi record data kumpul tugas untuk satu tugas ini. Oke, kita oke. Nah, generate. Sukses, kita pergi ke Chrome, refresh. Nah, di sini ada kumpul tugas. Nah, dia akan link ke sana. Jadi kalau saya klik ini, dia langsung nanti ke situ. Ya. Tapi data tugasnya itu sudah yang ini, yang diambil. Jadi kalau saya add, ya, tugasnya itu tugas 1 tadi. Oke. Untuk uji coba ini kita lokal dulu. Saya buatkan misalnya Pak Irlan punya ada 2 tugas untuk tugas dengan PP Maker kita bisa tugas 2 ya, ini misalnya tugas 3. Kita out buat lagi si user Marta ya. Si Marta ini juga ternyata dia juga join pemrograman. Oke. Jadi selain Jeko tadi ada Marta. Marta juga bisa lihat dosen, bisa lihat tugas. Nah, di sini yang kita harus perhatikan. Dilihat tugas dia akan berulang. Berarti ini ada salah di view kita. Lihat, harusnya si Marta dia hanya melihat tugas 1, tugas 2, tugas 3. Dia tidak lihat data yang mahasiswa 15 ini. Oke, maka di PP Maker security entrance di view tugas ini kita perlu masukkan mahasiswa di user ID field. Jadi saat si Marta login, ya, usernya dia akan membatasi record data di view tugas. Jadi dia tidak lihat ID 15 tadi, karena 15 tadi adalah miliknya si Jeko. Ya, yang 15 ini Jeko. Kali ini Marta login, tapi dia bisa lihat Jeko dan juga bisa lihat Marta. Kenapa munculnya 15? Karena data mahasiswa, si Marta punya keterbatasan mengakses data mahasiswa. Data mahasiswa yang diakses tidak semua, hanya punya dia saja. Sehingga 15-nya tidak tahu nih siapa. Oke, ini sudah selesai. Kalau kita refresh, nah Marta hanya bisa lihat tugas yang diberikan oleh Pak Irlan atau pihak pemerintah. Nah, kita coba lagi, misalnya Pak Irlan ini juga ngajar kecerdasan buatan, sehingga dia buatkan tugas kecerdasan buatan. Oke, namanya sama, tugas 1, isinya namanya misalnya saja ya.
plus add. Tugas 1 kecerdasan buatan. Sekarang kita coba logik sebagai Jeko atau mata bebas. Oke, dilihat tugas. Si Jeko lihat tugas 1, tugas 2, tugas 3, tapi dia tidak lihat tugas 1 kecerdasan buatan. Kenapa? Karena dia tidak join di sana. Nah, kita contohkan Jeko join kecerdasan buatan. Saya add seperti itu. Nah, kalau kita lihat tugas, nah Jeko bisa lihat tugas kecerdasan buatan. Sekarang kita cek si Marta, mahasiswa. Marta tidak lihat tugas kecerdasan buatan. Kenapa? Karena dia tidak join ke kecerdasan buatan. Berarti berhasil. Nah, sekarang kita coba kumpul tugas. Marta kumpul tugas. Tugas 1 pemrograman web. Berikut sama tugas saya. Oke, kita upload file. Kita buatkan satu file dummy ya. Nah, taruhlah ini misalnya. Nah, tanggal kumpulnya 13. Nah, beda dengan dosen tadi ya. Di sana kita sudah aktifkan current date sehingga tidak perlu pilih tanggal. Di sini kita perlu pilih tanggal. Nah, ada error. Current 16 is not authorized to insert the record master filter ID tugas 1. Oke. Nah, masalah. Nah, di sini dikatakan untuk pilih tugas 1 itu ada kendala. Kita cek ke PB Maker di kumpul tugas, oke. ID tugas. ID tugas di sini masih terhubung ke tabel tugas, di mana mahasiswa tidak punya akses, jadi terbatas. Mahasiswa tidak punya akses ke tabel tugas, tapi mahasiswa punya akses ke view tugas. Berarti di sini kita perlu rubah, karena tabel kumpul tugas ini diakses oleh mahasiswa, maka ini kita perlu rubah relasinya. Kita relasikan ke view tugas, oke. Di sini tetap sama ID tugas, di sini tetap sama nama tugas. Dan read if jadi kita memperhatikan security tadi ya, hak akses atau permission. Kita coba generate. Ya, generate-nya sukses. Dari sini saya refresh. Oke, nah, tugas. Nah, kelihatan bedanya sekarang ya. Jadi tadi hanya muncul ID-nya, ya, sama seperti tadi. Lihat tugas, si Marta login lihat ID 15. Sekarang sudah tidak ID tetapi sudah tampil nama. Karena di PB Maker kita memang setting di sini display field-nya adalah nama tugas. Sekarang kita coba add saja. Kembali ke sini dulu. Coba tes ya. Ya. The current user 16 is not authorized to insert the record master. Ya, kita log out dulu, sorry. Kita ke admin di level ya. Untuk mahasiswa. Oke, tugas. Dia lihat tugas, dia bisa list, oke.
coba dilihat tugas. Kita misalnya di sini kita coba tambah. Oke, ini berhasil. Jadi karena admin punya akses khusus, dia bisa akses semuanya. Ini bisa. Sekarang kita coba delete. Harusnya sebagai mahasiswa juga bisa akses ini. Kita cek dulu lockout. Kita ulang sekali lagi apa persoalannya. Lihat tugas. Semuanya terlihat dengan baik. Ini juga terlihat dengan baik. Mahasiswa semuanya terlihat dengan baik. Nah, udah. Kayaknya hanya butuh login ulang ya. Jadi si Eko tadi harus logout, login lagi untuk bisa merefresh loginnya ya. Jadi ini sudah bisa, kita tidak merubah apa-apa tadi ya. Kita hanya coba login sebagai admin dan masuk lagi sebagai mahasiswa. Baik, ini si mahasiswa sudah bisa mengumpulkan tugas ya. Dia bisa lihat tugasnya. Untuk tugas, dia sudah punya tugas pertama yang dia upload untuk tugas 1. Di file pertama yang diupload tugas 1. Nah, di sini agar bisa di-download file ini, kita perlu setting di kumpul tugas file. Di sini kita hide linknya, kita pilih file seperti itu. Targetnya kita pilih blank. Oke, kita kasih bold shape. Ya, kita generate keep. Tips ya untuk jika setiap kali generate kita coba mengakses di sini ada sesuatu yang error, setelah di refresh juga masih error, kita logout, kita login lagi ya seperti tadi ya, kita logout, login lagi, ternyata sudah bisa. Oke, ini generate sudah sukses. Kita pertama coba refresh. Oke, ini sudah berhasil. Kalau tidak berhasil kita coba logout, kita login lagi. Nah, ini bisa di-download, sudah ada warna biru, jadi kalau kita klik dia buka dan download. Oke, seperti itu. Baik, sekarang mahasiswanya sudah kumpul tugas, sekarang dosennya. Dosen Jin. Baik, dosennya lihat kumpul tugas. Oke, ini tugas saya yang sudah dikumpul oleh mahasiswa. Nah, di sini juga saya perlu aktifkan untuk lihat tugasnya ya. Dilihat tugas. Berarti di sini file ini href Oke, generate complete sukses ya. Ini kita refresh dulu ya, sudah bisa diakses. Nah, berikutnya tinggal kita mengolah atau mengatur menu ya, menu yang ada dan juga tampilan jika ada perubahan. Nah, caranya kita pilih menu editor. Di sini user saya posisikan paling atas, data mahasiswa. Mahasiswa gitu. Jadi si mahasiswa bisa view tugas ya, melihat tugas. Di situ kumpul tugas di sini. Oke.
kemudian mahasiswa bisa lihat dosen, kemudian mahasiswa bisa lihat data mahasiswanya. Oke, itu ya. Dan berikut di sini ada data master. Di sini saya ke sana, ini prodi, kita turunkan ke bawah, masukkan ke sana. Oke, data mata kuliah. Oke. Ini biodata mahasiswa, aksesnya dosennya. Ini aksesnya mahasiswa. Oke, ini saya klik ke navbar. Ini juga navbar. Berikutnya menu dosen. Dosen dia bisa lihat data dosen. Oh yang mahasiswa join mata kuliah. Situ aja. Tugas ini dosen, data mahasiswa di sini. Lihat kunci tugas. Oke, kira-kira seperti ini susunan menunya. Jadi kita pilih mana untuk akses dosen, mana akses mahasiswa. Dan di sini master ya, data master. Oke, kita generate. Kita tunggu generate-nya. Tunggu hingga selesai. Press. Nah, kira-kira seperti ini untuk susunan di data master, data prodi, user, siswa. Di usernya ada persoalan. Cek. Oke, di sini saya buatkan user. Dosennya, jadi dosen tidak perlu join mata kuliah ya. Min di level dosen perlu akses join ya, buka apa out. Dosen aja, akses ke dosen, user, master. Tugasnya apa, data mahasiswa siapa, lihat tugasnya. Kalian juga bisa mengolah di menu editor ya, untuk misalnya menambahkan ikonnya seperti ini.
misalkan seseorang tanpa login dia hanya akses ini saja supaya tidak mengganggu. Sekarang kita cek untuk terakhir, dan cek sekali lagi akses sebagai dosen. Sudah bisa tugas, lihat data dosen dan mahasiswa, lihat siapa yang tugas. Akses sebagai mahasiswa, bisa lihat datanya, bisa join materi apa, bisa lihat data dosen, bisa lihat tugas yang diberikan oleh dosen, bisa di sini juga ada tombol mengumpulkan tugas secara langsung. Nah, kira-kira seperti itu suatu sistem sederhana. Nanti kalian olah lagi untuk view atau tampilan ini bisa diperbaiki tab PHP dan juga HTML seperti materi kita sebelumnya. Baik, ini dia suatu sistem sederhana, sistem tugas yang dapat kita kerjakan dalam mata kuliah komputer matematika. Ini untuk kelompok yang pertama. Nah, video akan dilanjutkan untuk studi kasus yang kedua. Baik, selamat belajar, selamat mengerjakan kelompok pertama.